نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز fauzan azim. Ananda berdua yang Ustadz bacakan tadi salah satu dari teks khutbah nikah Rasul. Rasulullah SAW menyertakan 3 ayat yang ketiga-tiganya berisikan ketakwaan. Ini berarti menunjukkan betapa pentingnya takwa itu sebagai benteng di dalam berkeluarga. Ayat pertama pesan Nabi, jagalah diri dari dosa. Takutlah akan adab Allah, lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Rasulullah menghubungkan pernikahan dengan kematian. Rasanya seperti jauh, padahal di sana terdapat perbedaan, terdapat persamaan yang sangat dalam. Ketika Anda nikah sekarang diantar dan disaksikan, maka ketika nanti Anda berdua juga mati diantar dan disaksikan. Cuman perbedaannya ketika Anda sekarang melaksanakan pernikahan dalam suasana senang. Tapi ketika nanti menghadapi kematian dalam keadaan sedih, sedih yang tidak ada tutup, tidak ada batas. Karena itu ini berpesan bahwa ketika kita senang, jangan terlalu senang. Pada satu saat akan berjumpa dengan kepahitan. Ketika kita sekarang dinikahkan, ingatlah bahwa kita akan pulang ke Allah dan akan menghadapi kematian. Takwa yang kedua yang disertakan oleh Rasulullah SAW adalah hindari dosa. Takut akan azab, lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Siapa Rob itu? Rob kita adalah yang menciptakan manusia dari satu menjadi dua, dari dua kemudian menjadi banyak. Rob yang disimpan Allah dalam ayat ini sebagai ciri bahwa Tuhan kita adalah yang mentarbiyah kita. Tarbiyah khalqiyah, mendidik fisik sehingga menjadi besar, dan tarbiyah ruhiyah diniyah tahdibiyah, mendidik jiwa lewat agama sehingga jiwa kita menjadi terdidik. Rob kita adalah tempat kita meminta. Karena itu mintalah pada Allah. Dan pesan juga Rob kita, yaitu jaga silaturahim. Wal arham wattaqu al arham. Artinya jagalah silaturahim. Jangan lupa ibu dan bapak. Setelah Anda berkeluarga, jangan juga lupa kepada kerabat. karena kita
adalah berasal dari mereka. Amal dan perbuatan kita ada diawasi oleh Allah. Ketakwaan yang ketiga adalah berkaitan dengan muamalah. Jaga dosa. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang melahirkan azab. Lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Wa qulu qawlan sadida. Katakan dengan perkataan shodiqon, yang benar, yang jujur, yang baik. Kata sadid yang dicantumkan dalam ayat itu, Allah tidak menyebutnya wa qulu qawlan khaira, tapi Allah menyebutnya wa qulu qawlan sadida. Ini artinya awal perkataan yang kita sampaikan adalah kejujuran, kebenaran. Baik jujur kepada istri, jujur juga kepada orang tua, jujur juga kepada orang lain. Dengan kejujuran itu yuslih lakum a'malakum, amal kita akan menjadi baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Niat kita untuk mengikuti Allah dan Rasul, termasuk nikah kita sekarang niat ibadah, mengikuti perintah Allah, bersunnah kepada Rasulullah SAW, dan insya Allah kita akan mendapatkan untung yang tidak dapat dihitung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ananda saudara firman. Sebentar lagi akan mengucapkan jam qabil. Kalimatnya sederhana. Qabil itu saya menerima. Mananya saya menerima amanah dari wali calon menurut saya. Ketika Anda menerima amanat itu, ingat akan sabda Nabi yang sering Nabi sampaikan. Allahu fil nisa aqadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah Ananda firman terhadap Allah berkaitan dengan istri. Sampai 3 kali Nabi menyebut Allahu fil nisa aqadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ananda mengambilnya dengan amanat Allah, dan farjinya yang tadinya haram menjadi halal adalah dengan kalimat Allah. Ijab qabul mudah untuk diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Karena itu di dalam Al-Quran Allah menyebutnya mitsaqul ghalid, al-ahdu al-muakkad, janji yang kokoh, janji yang kuat, di mana Allah menggunakannya 3 tempat: perjanjian Allah dengan Rasul, perjanjian Allah dengan umat, dan perjanjian calon suami terhadap calon istri. Kenapa? Perjanjian calon suami menggunakan kalimat nikah. Ini memberi arti bahwa betapa mulianya perjanjian itu. Disejajarkan dengan perjanjian Allah dengan Rasul. Karena Nana firman berjanji bukan di hadapan petugas KUA, bukan juga di hadapan wali, bukan juga di hadapan kami, tapi Ananda berjanji hakikatnya di hadapan Allah. Pagi ini Allah bersaksi. Pagi ini malaikat ditugaskan Allah untuk mencatat perjanjian itu, dan perjanjian itu tidak akan habis dimakan raya. Berbeda dengan perjanjian yang kita tulis, yang ditulis oleh malaikat akan keabadi dan terbuka nanti ketika kita pulang. Karena itu yakin bahwa gedung ini, waktu ini, tempat ini adalah menjadi saksi terhadap perjanjian. Nah, sebagaimana adanya dalam perjanjian, di sana ada hak dan kewajiban.
Ada hak untuk menerima dan ada hak untuk menerima, dan ada juga kewajiban untuk melaksanakan. Walakunna mithlul ladzi alaihi bil ma'ruf walil rijali alaihi darajat. Laki-laki diberi lebih tinggi daripada wanita dan dia akan menjadi pemimpin, tapi laki-laki punya hak, juga punya kewajiban, istri pun juga punya hak dan juga punya kewajiban. Allah memberikan garis dalam melaksanakan kewajiban dan menuntut hak itu bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf dalam arti yaqbalul aqlu wa ya'dahu din. Akal memandang baik dan Allah meridhoi, tidak bertentangan dengan agama. Nah, untuk itu jadilah engkau sebagai suami yang sholih, seperti Allah menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam jama dari qayyim. Maknanya adalah ra'isuha, kabiruha, hakim 'alaiha, mu'addibuha, mu'addimuha wa mu'addibuha. Ra'isuha, engkau akan menjadi pemimpin. Kabiruha, engkau akan menjadi pembesarnya. Hakim 'alaiha, engkau akan menjadi pemutusnya. Mu'addimuha, engkau yang akan mengagungkan keluarga. Wa mu'addimuha, dan engkau pula akan mendidik. Itulah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kesolehan seorang suami harus didampingi dengan kesolehannya seorang istri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat berikutnya, was-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidallah. Jagalah diri, itu adalah perintah Allah, sebagaimana Allah telah menjaga kita ketika suami tidak ada, dan juga harta juga mesti dijaga, karena Allah pun telah memuliakan kita dengan penjagaannya. Raihlah tujuan rumah tangga sakinah yang diikat dengan 4 tali temali. 1, mahabbah, rasa cinta yang lahir dari habbatul qalbi. Yang 2, diikat dengan mawaddah, insya'ul mahabbah. Jika mahabbah sudah mulai layu, menyegarkan kembali. Jika sudah tidak ada mawaddah, maka rahmah, lahirlah rasa kasih sayang. Jika rasa kasih sayang sudah sulit untuk dimunculkan, ingat kepada awal masa Nabi, amanat dari Allah. Mahabbah, mawaddah, rahmah, amanat, ini adalah tali temali untuk memperoleh sakinah. Tujuan rumah tangga adalah sakinah, sedangkan mawaddah warahmah adalah tali temali. Pegang 2, takwa dan tawakal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau takwa nanti ada jalan keluar, bertawakallah kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Cukup Allah sebagai tempat bergantung bagi kita. Kemudian pahit dan manis di dalam berkeluarga semoga menjadi barakah. Karena itu doanya disampaikan Nabi, barakallahu laka. Laka adalah berkaitan dengan sesuatu yang manis, yang enak. Wa baraka alaika. Ala adalah berkaitan dengan sesuatu yang pahit, maka maknanya pahit menjadi barokah, yang manis pun menjadi barokah, sehingga anak-anak berdua bersatu adalah kebaikan. Wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu laka yang manis, baraka alaika yang pahit, wa jama'a bainakuma fil khair, pahit manis jadi barokah. Kemudian pesan Nabi yang terakhir adalah
qad adabtuka, engkau telah dididik, wa 'allamtuka, engkau pun juga telah ditaklim, wa ankahtuka, hari ini adalah engkau nikah, maka wa a'udzu billahi, aku titipkan kepada Allah, min fitnatika fid dunya, dari fitnahmu di dunia, wa adzabika fil akhirah, dan azab di akhirat. Sehingga di dunia terhindar dari fitnah, di akhirat selamat dari azab. Demikian pesan Nabi yang terakhir di saat Nabi menikahkan sahabatnya, di mana orang telah ditakdim, orang telah ditaklim, lalu dinikahkan. Allah menitipkannya, Nabi menitipkannya kepada Allah dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Aku qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.